Untuk open pertama kali saya menyiapkan modal kira-kira ya lebih kurang lah ya dari sewa tempat, renovasi, peralatan itu 1 M ke atas lah. Kalau motivasi karena memang basicnya saya orangnya nekat. Itu jawaban yang pertama paling penting, nekat. Apapun yang saya inginin saya harus dapet. Tapi seandainya memang nggak dapat berarti itu memang ridhonya dari Allah tuh begitu gitu. Karena dari dulu saya punya target mas. Misalnya dari kuliah nih, saya pengen kuliah di mana. Sesusah apapun walaupun orang bilang itu nggak bagus, saya nggak peduli omongan orang. Saya hanya peduli omongan saya sendiri dan keinginan saya gitu. Begitu aja yang CRA nih, walaupun banyak yang bilang kita rugi loh gitu, ini nggak masuk loh, Margorejo ini tempatnya jelek loh, misalnya nggak strategis loh, begini, saya bilang nggak apa-apa, saya yakin saya bisa bertahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Pratiwirela, akrab dipanggil Tiwi biasanya. Alhamdulillah, saya dikasih amanah menjadi owner di sini. Jadi awal mula memilih nama tempat makan ini itu CRA, yang sebenarnya artinya itu cita rasa Aceh. Cuman bisa diartikan lain Cirasa. Cirasa itu kalau bahasa Aceh itu artinya coba dirasa. Nah, cuman basically-nya yang kita daftarkan sebagai brandnya itu adalah Cita Rasa Aceh. Yang dimana ya begitu orang dengar menggambarkan ya ini memang makanan tuh makanan dari Aceh gitu. Saya asli Aceh, lahir di Aceh. Ibu saya itu Aceh Jawa. Jadi nenek itu Jawa, kakek itu asli Aceh Sigi. Kalau ayah itu campuran Cina Thailand. Jadi mamanya Thailand, ayahnya Cina, tapi lahirnya di Medan. Gitu. Jadi campur ya, kayak gado-gado gitu. Tapi basically saya orang Aceh karena lahir di Aceh dan saya bisa bahasa Aceh dengan lancar. Gitu. Abis itu saya lulusan sastra Mandarin dari Universitas Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah saya juga sangat fasih berbahasa Mandarin. Gitu. Kalau butuh translator boleh nyari ke saya. Sebelumnya nggak ada basic F&B sih mas. Cuman dari kecil itu kita nggak pernah jajan di luar. Jadi mama saya itu selalu masakin kita. Dan jajan itu nggak pernah beli gitu, selalu dibuatin. Nah, abis itu kan emang saya hobi masak, hobi buat kue. After saya lulus kuliah, saya bekerja. Tadinya saya bekerja sebagai personal assistant dan translator karena saya bekerja di perusahaan China. Karena basicnya kan Mandarin ya. Abis itu saya mau memutuskan tuh off, nggak mau kerja lagi tuh 2017 akhir. Saya mikir kayak udah cukup deh kerja di perusahaan orang gitu, kerja dari pagi ke pagi gitu kan. Saya coba mau buka usaha aja gitu. Besok saya balik ke Aceh. Baru 2 bulan di Aceh itu teman saya, lebih tepatnya mantan bos saya itu minta saya ke Surabaya untuk bantuin prosedur di perusahaannya. Karena dulu saya merangkap nih personal asisten, marketing iya, HRD iya gitu kan, serabutan semua dikerjain. Akhirnya saya ke Surabaya itu Maret 2018. Niatnya cuma stay 1 bulan. Tapi karena perusahaannya sangat berantakan, akhirnya stay 3 bulan. Setelah stay 3 bulan, saya lihat Indonesia ini hub Indonesia Timur ya. Maksudnya kedua lebih besar daripada Jakarta gitu, Surabaya. Dan pasarnya itu hub Indonesia Timur. Nah, akhirnya saya mutusin stay di Surabaya. Saya coba bisnis import. Karena kan saya pernah kuliah di China 1 tahun. Jadi ya punya jaringan sedikit lah gitu. Ya udah akhirnya saya mulai bisnis itu di 2018 Agustus. Mulai dari impor, kirim barang dari China ke Surabaya gitu. Nah abis itu 2019-nya karena memang saya ini hobi masak dan kebetulan di saat itu tuh pengen banget makan mie Aceh tapi nggak nemu. Nggak nemu di Surabaya. Ada nemu di satu tempat tapi menurut saya taste-nya itu nggak oke gitu. Kurang cocok. Akhirnya saya mikir kayak buka warung mie Aceh oke nih gitu. Cuman pengennya konsepnya agak yang middle up lah gitu. Misalnya orang kalau makan itu enjoy dengan family-nya gitu. Akhirnya saya buka pertama kali itu 2019 Desember. Itu saya buka di Margorejo, Cita Rasa Aceh pertama kali tanpa ada pengalaman buka resto, nggak ngerti manajemen resto, modal nekat doang nih. Modal nekat dan memang modal bisa masak asal-asalan otodidak ya, nggak sekolah masak gitu. Awal mula itu saya join sama temen. Joinnya karena dia pernah buka di Jakarta, warung mie Aceh. Saya minta join sama dia. Jadi dia memberikan resep segala macam, tapi belum jalan, akhirnya nggak cocok, kita tetap nekat buka. Nah kebetulan bapak saya, itu ayah saya itu memang juga suka masak, dia yang ngajarin saya resep. Jadi resep dari bumbunya, mie Acehnya, canainya, abis itu kita improve, kita ubah dikit-dikit nih. Buka lah itu 5 Desember 2019, pertama kali buka CRA. Gitu sih mas.
Masakan mama yang paling enak dan masuk menu di sini itu kalau yang Acehnya tuh asam udang. Jadi asam udang yang digiling itu, udang digiling pakai belimbing ulu. Nah itu tuh pakai nasi anget. Itu yang paling diinget sih. Kalau masakan lain yang memang nggak masuk ke menu itu ada kangkung tumis saya, tapi saya nggak masukin karena emang sampai hari ini saya nggak bisa masak yang plek kayak dia masak, nggak bisa. Oh enggak, kongsiannya itu waktu itu modalnya 100% dari kita. Tapi kita minta dia ngajarin kita tuh resep yang seperti dia di Jakarta. Karena dia buka warung di Jakarta. Gitu. Tapi belum jalan, akhirnya nggak jadi cancel. Itu 2 minggu sebelum buka kita cancel. Untuk open pertama kali saya menyiapkan modal kira-kira ya lebih kurang lah ya dari sewa tempat, renovasi, peralatan itu 1 M ke atas lah. Jadi kita pertama kali buka di Margorejo kan Desember 2019. Itu alhamdulillah 3 bulan buka COVID ya mas ya. Iya betul. Iya, dapat hadiah dari Allah tuh COVID. Jadi pertama kali kita buka itu banyak yang bilang kenapa buka warung Aceh. Karena di belakang CRA Margorejo itu dulu pernah buka warung Aceh itu hanya bertahan 6 bulan. Karena katanya sih nggak cocok dengan lidah orang Surabaya gitu. Dan culture orang Aceh ini tidak bisa diterima oleh orang Surabaya. Namun karena memang saya orangnya memang ya rada-rada bisa dibilang agak gila ya. Saya tuh orangnya pokoknya modal nekat aja gitu. Jadi saya tetap buka. Itu naik turun tuh mas. Jadi sebulan buka itu enak, nggak naik turun gitu rasanya. Nah jadi selama 1 bulan itu kita selalu nerima semua kritikan customer yang bilang terlalu pedas, yang bilang terlalu strong. Itu semua kita akhirnya ubah, tapi tidak menghilangkan otentiknya Aceh gitu. Jadi rasa yang sekarang ini nih kita udah menyesuaikan dengan lidah orang di Jawa Timur. Tapi tetap bisa seandainya orang Aceh asli itu datang request bilang tolong dong buat yang asli Aceh banget, kita bisa tetap buatin kayak gitu. Nah terbuka customernya ya oke ya dibilang, maksudnya masuk ke omset harian target kita gitu. Begitu boom kena COVID, kita tetap nggak tutup, masih buka ini. Cuman karena satu persatu dari tim kita ini kena COVID, berhubung saya juga punya anak di rumah, akhirnya saya takut, saya tutup. Saya tutup sampai Agustus mas. Jadi kita buka tutup itu akhir Maret sampai Agustus. Tapi kan karyawan kalau seandainya mau di-cut, kasihan juga ya, maksudnya kan mereka kan juga butuh makan gitu. Nah akhirnya waktu itu saya ambil kebijakan mereka digaji setengah 50% karena tidak bekerja. Namun syaratnya adalah gantian seminggu sekali itu datang untuk bersihin CRA supaya tetap ada orang yang datang gitu ngontrol. Dan saya kasih mereka target untuk bantu jualin PO-PO saya. Jadi semenjak di rumah itu tutup, saya tuh mutar otak gitu. Buka PO apa sih? Maksudnya biar bisa nambah-nambah gitu. Jadi akhirnya saya belajar otodidak buat roti. Makanya di sini ada bakery kan. Buat roti, buat kue. Nanti misalnya ada orang nanya nih, "Wi, bisa buat misalnya nasi daun jeruk nggak?" Bisa, padahal saya nggak pernah makan. Tapi saya googling aja dulu. Googling gimana cara buatnya, saya buatin gitu. Jadi apapun orang yang minta, saya bilang bisa. Walaupun saya nggak pernah makan gitu. Itu sih dari buka PO itu. Dan keinget, wah kayaknya saya harus buat mie Aceh kemasan nih gitu. Jadi kemasan itu bermula dari COVID mas. Tapi awal kami buat yang frozen. Karena belum ada ilmunya nih ini kan. Jadi saya buat frozen, mie-nya produksi biasa. Saya beli mesin vakum kecil-kecilan. Saya frozen tuh, bumbunya saya frozen. Itu bisa bertahan 5 hari kayaknya kalau di luar kulkas. Ya udah akhirnya lumayan nih berjalan kan. Tapi HPP-nya masih tinggi. Ya kemasan dan lain-lain tuh masih tinggi, tapi kita tetap jalan, canainya juga kita frozen, kemasan, alhamdulillah jalan sampai kita buka lagi Agustus. Saat buka itu saya belajar banyak dari COVID ya, maksudnya dari handle resep, rasa dan segala macam. Dan waktu itu saya sendiri yang stay di sana. Kalau dulu kan ada manajernya nih, semenjak COVID saya stay sendiri. Malah setelah COVID itu alhamdulillah tuh naik penjualannya, jadi bagus gitu. Di situ sih. Kalau motivasi karena memang basicnya saya orangnya nekat. Itu jawaban yang pertama paling penting, nekat. Apapun yang saya inginin saya harus dapat. Tapi seandainya memang nggak dapat berarti itu memang ridhonya dari Allah tuh begitu gitu. Karena dari dulu saya punya target mas. Misalnya dari kuliah nih, saya pengen kuliah di mana. Sesusah apapun walaupun orang bilang itu nggak bagus, saya nggak peduli omongan orang. Saya hanya peduli omongan saya sendiri dan keinginan saya gitu. Begitu aja yang CRA nih, walaupun banyak yang bilang kita rugi loh. Gitu, ini nggak masuk loh, Margorejo ini tempatnya jelek loh, misalnya nggak strategis loh, begini. Saya bilang nggak apa-apa, saya yakin saya bisa bertahan gitu. Dan memang alhamdulillah saya buktiin, karena ridho Allah saya bertahan gitu. Dan saya sekarang pindah ke sini, walaupun bisa dibilang, lu untung nggak sih? Belum untung, tapi kenapa bertahan? Karena ini cita-cita saya gitu. Dan saya rasa dengan saya buka ini tuh, saya membantu teman-teman juga, misalnya bisa bekerja sama bareng kan, habis itu juga bisa ngenalin makanan kami ke masyarakat di Jawa Timur kayak gitu.
Jadi setiap customer yang datang saya pasti tanyain, menurut kalian kurangnya apa, sukanya yang mana gitu. Nah dari yang mereka masukin, itu tadi resepnya saya adjust, saya adaptasikan dengan lidah di sini. Dan pasti kalau strategi lainnya udah pasti kita dari mulut ke mulut ya, maksudnya sesama orang Aceh, bisa dari teman-teman yang memang bukan orang Aceh tapi stay di Surabaya kayak gitu. Dan saya tetap masukin itu, misalnya ada orang minta selain menu di Aceh nih, yang menu di resto kita Margorejo dulu, Kak bisa nggak ya buatin menu Surabaya? Mau apa? Saya buatin gitu. Walaupun saya nggak ada untung di situ, tapi saya buatin dulu, narik customer dulu, biar customer itu, oh di CRA ini kita butuh apa, dia mau bantu kasih gitu, mau usahain, kayak gitu sih Mas. Jadi bisa dibilang gimana cara buat masyarakat Surabaya itu suka dengan makanan kita. Kita tetap tidak boleh menghilangkan autentiknya kita, tapi juga kita tidak bisa memaksakan pure yang Aceh itu dibawa ke sini. Baik itu rasa, baik itu cara penyajian, baik itu mohon maaf misalnya karakter orang Aceh gitu kan. Misalnya kalau di Aceh kan kita kebiasaan kalau duduk angkat kaki nih di warung Aceh. Nah kalau di kita kan enggak, kita biasain memang ya lebih ya kita ngikutin pada umumnya di Surabaya gitu sih. Dan itu saya rasa sangat berpengaruh. Enggak, karena kan saya tetap menanamkan itu tadi saya bilang, autentiknya saya nggak buang, nggak pernah dibuang, tapi saya hanya nge-adjust. Baik itu dari kalau rasa nggak jauh beda sebenarnya, hanya nggak terlalu pedes, strongnya juga agak dikurangin sedikit gitu. Nah variasinya yang kita tambahin yaitu menu-menu yang memang tidak jauh dari Nusantara. Contoh kayak sekarang nih ya Mas, saya loncat dikit nih. Aceh itu sendiri kan artinya Arab, Cina, Eropa, Hindia. Nah oleh karena itu di sekarang nih di Yang Manyar kita tuh variasi menunya. Jadi ada makanan Nusantara selain di Aceh, ada Pulau Jawa punya lah gitu ya. Ada kita tambahin menu Chinanya, menu Arabnya, menu Indianya, walaupun hanya sedikit-sedikit gitu. Dari dulu sampai sekarang itu pasti mie Acehnya ya. Karena begitu kita bilang makan Aceh ya, orang pasti mindsetnya tuh mie Aceh gitu. Mie Aceh yang pakai ganja biasanya katanya ya, kalau di Aceh, kalau di sini nggak pakai. Nah itu mie Aceh. Kalau yang untuk lauknya itu biasanya ikan kemamah, kari kambing sama bebek. Karena bebek Aceh itu khas ya, karena dimasak itu kan kalau di sini yang setahu saya ya masak aja. Kalau di Aceh itu bebeknya dipanggang dulu tuh kulitnya. Satu biar hilang amis, kedua memang ada taste dari aroma bakarnya itu ya. Gitu. Bumbunya dibuat di sini, tapi bahan bakunya ada beberapa yang memang kita bawa dari Aceh. Contohnya nih asam sunti. Di mana mau nyari di Surabaya mas asam sunti nggak ada kan gitu. Kecuali saya punya kebun belimbing ulu nih, itu dari Aceh. Dan itu kita buat sendiri nggak beli. Jadi mama saya di sana memang hire orang untuk buat asam sunti supaya terjamin kualitasnya. Abis itu kayak kelapa gongseng. Sebagian ada yang buat sendiri, sebagian kalau emang pas mama ngirim barang tuh itu dikirimin sekalian. Lebih kurang itu sih. Yang lain sih nggak banyak. Kayak kecap juga kita pakai asli sana, kecap cap singa namanya, dari Langsa. Kayak terasi, tauco itu kita semua pakai dari Langsa. Kita nggak pakai yang di sini punya gitu, karena memang taste-nya berbeda.